Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Muaddah dari kelas 12 3J1. Teman-teman, saat ini saya sedang menuntut ilmu di SMK Negeri 1 Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Teman-teman, apakah kalian sudah tahu tanda-tanda besar kiamat kubro? Melalui video ini, saya akan menjelaskan tanda-tanda besar kiamat kubro. Selamat menyaksikan! Kiamat kubro adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada akhir zaman atau hari penghakiman besar. Kiamat kubro merupakan peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman, di mana seluruh alam semesta akan dihancurkan dan semua makhluk hidup akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 10 tanda-tanda besar hari kiamat, diantaranya adalah 1. Kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi adalah salah satu tanda kedatangan akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, di mana Rasulullah SAW bersabda tentang kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku, Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. 2. Munculnya Dajjal. Kemunculan Dajjal juga merupakan salah satu tanda hari kiamat, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Dajjal akan datang untuk menyebarkan fitnah di muka bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. 3. Kedatangan Nabi Isa. Dalam surah An-Nisa ayat 159, menyatakan bahwa Nabi Isa akan kembali ke dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya kecuali Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia atau Isa akan menjadi saksi mereka. 4. Munculnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai suku yang akan muncul di akhir zaman. Mereka digambarkan sebagai suku yang sangat kuat dan berani, tetapi juga sangat jahat dan destruktif. Menurut hadis, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di akhir zaman ketika dunia sudah sangat dekat dengan kiamat. Mereka akan keluar dari belakang dinding yang dibangun oleh Dzulkarnain dan akan menyerang umat manusia. Mereka akan menghancurkan apa saja yang mereka temui dan akan membunuh banyak orang. 5. Matahari terbit dari barat. Matahari yang biasanya terbit dari timur dan tenggelam di barat akan terbit dari barat sebagai salah satu tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, Abdullah bin Amr mengingat sabda Rasulullah SAW tentang tanda-tanda hari kiamat. Sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul atau menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. 6. Munculnya dabbah atau binatang melata. Dabbah adalah makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai salah satu tanda-tanda akhir zaman. Dabbah digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan dapat berbicara dengan manusia. Menurut hadis, dabbah memiliki beberapa sifat dan karakteristik, antara lain yaitu 1. Kekuatan fisik yang luar biasa, 2. Berkemampuan berbicara, 3. Muncul dari bumi. 7. Munculnya angin lembut kematian dari Yaman. Menurut hadis, angin dari Yaman akan muncul di akhir zaman, ketika dunia sudah sangat dekat dengan kiamat. Angin ini akan muncul dari arah Yaman dan akan menyebar ke seluruh dunia. Angin dari Yaman juga digambarkan sebagai angin yang sangat kuat dan destruktif, yang akan menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. 8. Tenggelamnya seluruh daratan di bumi. Tenggelamnya seluruh daratan di bumi adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan dalam hadis. Peristiwa ini digambarkan sebagai suatu kejadian yang sangat dahsyat dan akan menghancurkan seluruh daratan di bumi. Menurut hadis, tenggelamnya daratan disebabkan oleh beberapa faktor.
antara lain gempa bumi besar, banjir besar, dan perubahan cuaca yang ekstrim. 9. Ditiupnya sangkakala. Ditiupnya sangkakala adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Menurut hadis, sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil pada saat akhir zaman. Suara sangkakala akan terdengar di seluruh alam semesta dan akan menandai akhir dari kehidupan di dunia. Sangkakala akan mempunyai 3 tiupan. 1. Tiupan pertama menandai akhir dari kehidupan di dunia dan semua makhluk hidup akan mati. 2. Tiupan kedua menandai dimulainya hari kiamat dan semua manusia akan dibangkitkan dari kubur. 3. Tiupan ketiga menandai akhir dari hari kiamat dan semua manusia akan diadili atas perbuatan mereka di dunia. 10. Kiamat. Kiamat adalah hari akhir dari kehidupan di dunia, di mana semua makhluk hidup akan mati dan alam semesta akan hancur. Kiamat juga dikenal sebagai hari penghakiman, di mana semua manusia akan diadili atas perbuatan mereka di dunia. Kiamat juga adalah hari yang dipasti akan terjadi dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, umat manusia harus siap menghadapi kiamat dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video persentase dari saya tentang tanda-tanda besar kiamat kubro. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.